Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor komedi zombie berjudul April Apocalypse yang rilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda untuk menemukan gadis impiannya di tengah wabah zombie. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu hari, terlihat seorang pemuda bernama Arti yang berlari bersama seorang gadis bernama April sembari tersenyum lantaran Arti berhayal tengah berada di taman bunga bersama sang gadis impian. Namun ternyata mereka berdua sedang dikejar oleh para zombie. Jadi konon Arti dan April ini pertama kali bertemu sejak kepindahan April menjadi tetangga sebelah rumah Arti saat masih kecil. Waktu-waktu berlalu hingga keduanya berteman sangat dekat sampai berusia remaja. Namun pada suatu titik Arti merasa cemburu ketika April menjalin hubungan dengan pemuda lain karena rupanya Arti mencintai April. Di suatu malam sebelum wabah zombie terjadi, Arti dan April pergi menuju ke sebuah pesta. Dan sampai di tempat pesta mereka pun berpisah. Di sini Arti ditemui oleh seorang rekan bernama Stevenson. Tidak jauh dari mereka, terlihat seorang gadis bernama Sam cengar-cengir memandangi Arti seolah menunggu kesempatan untuk berbicara. Melihat Arti yang meninggalkan Stevenson, maka Sam bergegas mendatangi Arti dan mencoba mengajak bicara kendati Arti terlihat kurang antusias. Sesaat kemudian dari balik jendela, Stevenson memberitahu bahwa April sedang bertengkar dengan kekasihnya. Mendengar itu, Arti segera mencari April dan meninggalkan Sam begitu saja. Lantas melihat kehadiran Arti, kekasih April yang bernama Brady ini justru memperolok dia. Oleh sebab itu, Arti mencoba untuk mengajak April pergi. Namun karena April yang mengusir, terpaksa Arti mengundurkan diri. Manakala tengah merasa kecewa dengan rasa pengecutnya sendiri, Stevenson kembali menemui dia. Oleh karenanya, Arti meminta sepucuk genji kepada Stevenson. Beberapa jam berlalu, mendapati April yang tergesa-gesa keluar, maka Arti segera menghentikan dan meminta dia bercerita. Setelah April menceritakan tentang kebrengsekan Brady dan menyadari jaket April yang diambil oleh Brady, alhasil Arti yang sudah kobam ini langsung memutuskan menemui Brady. Kemudian di belakang, Arti mencoba meminta jaket yang sebenarnya memang milik Brady ini. Lantaran Arti yang mengeluarkan kata-kata kasar, maka sembari tersenyum Brady maju dan langsung menghajar dia hingga tumbang. Singkat waktu di depan rumahnya, April merawat lebam di wajah sang sahabat ini dan berkata Arti adalah satu-satunya pria yang tidak memperlakukan dia seperti sampah. Lalu dengan terharu April mengizinkan Arti mencium dia jika memang Arti mau. Namun Arti mengatakan dia melakukan semua ini adalah untuk dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan ciuman. Sayang sejurus kemudian April berkata dia sekeluarga akan pindah keesokan pagi dan meminta maaf karena tidak memberitahukan hal ini sebelumnya dengan alasan tidak tahu cara untuk mengungkapkannya. Kemudian kembali meminta Arti untuk mencium dia. Namun bersamaan dengan itu sang ayah keluar sehingga terpaksa April hanya memberikan kecupan perpisahan di pipi Arti seraya berbisik bahwa dia sangat mencintai Arti. Maju ke beberapa tahun kemudian, Arti yang depresi setelah ditinggal April hanya melakukan siaran radio amatir di rumahnya setiap malam yang bahkan konon tidak memiliki pendengar. Setiap hari pun dia hanya menghabiskan waktu bersantai dan membaca satu-satunya kiriman kartu pos dari April yang berisi rasa terkekang April tinggal di rumah mereka dan yakin suatu hari Arti akan datang menjemput dia. Pada suatu malam ketika makan, akhirnya ayah Arti memaksa dia untuk mendatangi psikiater atau dipersilahkan mencari tempat tinggal yang lain. Keesokan hari, Arti menemui psikiater bernama Dr. Lyle. Di sini Arti menceritakan hal-hal aneh yang dia lihat di dalam mimpi. Mendengar ini, sang dokter pun bertanya apakah Arti pernah mengalami patah hati yang membuat dia trauma. Alhasil Arti yang awalnya bisa bercerita banyak menjadi terdiam. Pada malam hari, Arti menemui sang kakek untuk mencurahkan isi hatinya. Di sini Arti berkata dia tahu bahwa dia harus berubah, hanya saja belum tahu cara untuk melakukannya.
Tapi sang kakek yang bernama Pops ini berkata, pada titik tertentu dalam kehidupan semua orang akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan mengetahui Arti yang masih depresi atas kepergian April, maka Pops berkata kehidupan adalah tentang perjalanan. Jadi menyarankan agar Arti mulai menjalankan kehidupannya sendiri supaya dia bisa menemukan hal-hal yang baru dan melupakan semua masalah yang telah lama mengganggu pikirannya. Untuk itu keesokan hari Arti memutuskan pergi meninggalkan orang tuanya dengan alasan sudah berusia 21 tahun. Arti bahkan berkata bahwa pada hari itulah untuk pertama kalinya dia merasa begitu senang bisa terlepas dari orang-orang yang tidak bisa percaya kepada dia. Namun sang ayah berkata April belum tentu masih tinggal di rumah yang sama karena kartu pos itu telah dikirim 3 tahun yang lalu. Sayang Arti tidak peduli. Dan setelah berpamitan Arti pun berangkat dengan bermodalkan mobil milik sang kakek. Dalam perjalanan, tatkala sibuk mengganti saluran radio, tiba-tiba Arti dikejutkan oleh seseorang yang tengah memukbang orang lainnya di tengah jalan, sehingga membuat dia mengalami kecelakaan. Lalu visual pun berubah menjadi burik di mana dari radio terdengar berita yang mengabarkan bahwa suatu virus telah menyebar dan menyebabkan jutaan orang terinfeksi dalam hitungan jam, sehingga meminta para warga yang selamat untuk segera mendatangi tempat penampungan darurat karena tidak aman untuk tinggal di rumah. Kemudian dalam kondisi terluka ini, Arti memutuskan kembali pulang dengan berjalan kaki. Sialnya, orang yang dia lihat tadi terus mengikuti dan berusaha menyerang, sehingga terpaksa Arti menghajar orang tersebut hingga tumbang. Sampai di sini, ceritanya Arti belum mengetahui bahwa orang tersebut sudah berubah menjadi zombie. Hingga akhirnya dia sampai di rumah dengan suasana yang teramat sangat sunyi. Karena merasa ada yang tidak beres, maka Arti mengambil sebuah tongkat baseball untuk berjaga-jaga dan secara perlahan memasuki rumah. Benar saja, ternyata di dalam Arti mendapati 2 orang yang tengah memukbang seseorang, persis seperti orang yang dia temui di jalan. Menyadari kehadiran Arti, maka kedua orang itu langsung menyerang dia. Setelah berhasil menghabisi 2 orang tersebut, Arti menjadi keheranan karena tidak menemukan keberadaan keluarganya. Naas ketika berniat mengambil makanan, secara mengejutkan orang yang dimukbang tadi bangkit dan menyerang hingga sempat menggigit dia. Kendati akhirnya Arti berhasil menghabisi orang tersebut. Kemudian dalam keadaan panik ini Arti berusaha mengobati lukanya sendiri. Tapi setelah beberapa kejadian tersebut, Arti justru merasa menjadi seperti seorang penjahat lantaran mengira telah menghabisi orang-orang. Sayang, sesaat kemudian dia mendapati sang kakek yang telah terbujur kaku dengan bekas peluru di batoknya. Sehingga baru menyadari bahwa dia berada di tengah wabah zombie, apalagi mengingat orang-orang yang saling memakan dan kembali bangkit. Dari situ, Arti pun mempersiapkan diri untuk mencari jawaban atas wabah tersebut, tapi yang terutama adalah menemukan April. Kemudian dia berangkat menggunakan mobil sang ayah. Bersamaan dengan itu, telepon di ruang siarannya berdering. Dikarenakan tidak ada jawaban, maka orang dari telepon yang ternyata April ini meninggalkan pesan suara bahwa dia masih berada di rumah dan menunggu kedatangan Arti untuk menolong. Singkat waktu dalam perjalanan, mobil Arti kehabisan bahan bakar sehingga terpaksa dia harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tidak jauh dari situ, Arti menemukan sebuah pesan yang bertuliskan bahwa ada sebuah gereja yang bebas dari para zombie. Untuk itu, Arti memutuskan pergi menuju ke sana. Sayang dalam perjalanan dia bertemu dengan satu zombie yang asik mukbang dan ternyata Sam. Tapi meski begitu, Arti tetap menghabisi dia juga orang yang dimukbang tadi. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Arti hampir saja menghabisi satu zombie yang dirantai. Melihat sebuah tenda, Arti mencoba untuk membuka namun langsung dihentikan oleh seorang pria. Setelah ditanyakan, Arti menjelaskan bahwa dia tengah dalam perjalanan menuju sebuah gereja berdasarkan pesan yang dia baca dengan alasan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karenanya, pria bernama Jack ini berkata yang terjadi adalah orang-orang telah berubah menjadi zombie akibat air minum yang dikontaminasi oleh teroris. Meskipun asumsi ini timbul karena dia menganggap yang bisa melakukan hal ini hanyalah teroris. Menyimpulkan Arti bukan suatu ancaman, maka Jack mengizinkan anaknya keluar dari tenda. Melihat gadis cantik itu, sontak dengan salah tingkah Arti memperkenalkan diri. Selanjutnya Arti bertanya kenapa zombie tersebut tidak mereka habisi. Mendengarnya gadis bernama Regan ini mengatakan bahwa sang zombie adalah saudaranya dan yakin suatu saat obat akan ditemukan. Pada malam hari, Arti menunjukkan luka di tangannya.
Melihat itu Regan berkata saudaranya berubah menjadi zombie hanya dalam waktu singkat sehingga beranggapan Artie memiliki antibodi yang bisa melawan virus tersebut. Di tengah malam, tiba-tiba mereka terbangun mendengar suara gaduh di mana ternyata sang saudara telah terlepas. Melihat itu Regan meneriaki ayahnya untuk menembak. Namun karena ragu akhirnya Jack tergigit dan langsung mengakhiri hidupnya. Untuk itu dengan cepat Artie menghabisi zombie tersebut. Keesokan hari, Artie dan Regan memutuskan pergi menuju ke gereja. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kendaraan. Sayang bersama dengan itu beberapa zombie datang tapi berhasil Artie habisi. Singkat waktu mereka pun sampai di gereja yang dimaksud, di mana di dalam terlihat beberapa survivor tengah berdoa. Sesaat kemudian masuklah seorang pendeta bernama Todd yang menyambut kedatangan mereka. Mengetahui pintu yang tidak dibarikade, maka Artie pun bertanya. Mendengar itu, Todd mengajak mereka berdua mengikuti dia. Lantas seraya membuka bajunya, Todd berkata dia bukanlah pendeta, melainkan seorang pembunuh zombie. Dan tujuannya adalah mencari orang-orang berani mati seperti mereka berdua. Serta sengaja membiarkan pintu gereja tidak dibarikade agar orang-orang tadi menjadi umpan. Kemudian Todd mengajak mereka menemui rekan-rekannya. Di sini Todd menginstruksikan kepada mereka untuk menghancurkan otak dan jangan sampai tergigit oleh zombie hingga mereka mencapai tempat pengungsian. Tapi seorang rekannya bertanya bagaimana jika mereka dicakar. Sial, jawaban yang dia dapatkan justru sebuah peluru. Melihat ini sontak Regan langsung menutupi luka Artie. Beruntung Todd tidak menyadari hal tersebut. Lalu Todd mengajak mereka bersiap-siap, di mana bersamaan dengan itu seorang rekan Todd memperkenalkan diri kepada Artie. Sejenak berpandangan, Artie menyadari orang tersebut adalah Stevenson yang tentu saja membuat Artie menjadi senang. Namun pembicaraan ini terhenti lantaran Todd mengajak mereka semua bergerak. Lalu misi mereka lakukan, sayang hanya ditampilkan suara tembakan dari luar gereja. Dari situ, Stevenson mengajak Artie pergi ke suatu tempat untuk berbicara. Namun tiba-tiba Stevenson menodong Artie dengan niat menghabisi dia karena beralasan telah melihat luka gigitan di tangan Artie. Tapi Artie berkata bahwa luka ini telah dia dapatkan beberapa hari yang lalu. Dan seraya menunjukkan obat yang dia peroleh dari psikiater, Artie berasumsi bahwa dia tidak tertular akibat mengkonsumsi obat ini. Namun ketika Stevenson akan mengambil obat tersebut, tanpa diduga Artie langsung menyerang dia. Alhasil Stevenson mengatakan dia percaya sekarang Artie tidak berubah, tapi jika hal itu sampai terjadi maka dia tetap melakukannya. Dan meminta Artie melakukan hal yang sama untuk dia. Pada malam hari mereka mendatangi sebuah kafe. Di sini Todd langsung menghabisi beberapa zombie yang ada di dalam. Beberapa waktu berlalu setelah selesai makan, Regan menyalakan musik dan mengajak Artie berdansa. Sayang sesaat kemudian Artie menyadari ada yang tidak beres akibat suara musik tersebut. Benar saja, bersamaan dengan itu beberapa zombie masuk menyerang Regan. Sedangkan di dalam, zombie lain juga berhamburan keluar menyerang Todd. Oleh karenanya, dengan cepat Stevenson menarik Artie pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, dengan rasa menyesal tidak mampu menyelamatkan Regan, Artie berkata dia harus segera menemukan April. Keesokan hari ketika sedang beristirahat, Stevenson bertanya bagaimana jika April sudah menjadi zombie. Mendengar kalimat ini tentunya membuat Artie yang sangat berharap bertemu dengan April menjadi tersinggung. Namun menurut Stevenson, dia hanya mencoba membuat Artie sadar bahwa mereka tidak lagi berada di dalam dunia yang normal. Sayang, Artie berkata selama 3 tahun sejak hatinya hancur, dia telah menjalani hidup yang tidak normal dengan mengurung diri di ruang radionya. Jadi meski dengan adanya wabah zombie ini, dia merasa tetap menjalani hari yang tidak normal. Sesaat kemudian Stevenson merasa sakit perut sehingga memohon izin untuk pergi. Sekepergian Stevenson, tiba-tiba Artie melihat satu zombie datang. Untuk itu dia segera menghabisi zombie tersebut. Lalu datang lagi satu zombie yang ternyata Brady. Alhasil sembari teringat akan jaket yang pernah dia coba ambil, maka dengan emosi Artie menghajar sang zombie. Kemudian mengambil kembali jaket tersebut. Sayang tidak berselang lama, dengan buru-buru Stevenson datang mengajak dia untuk segera pergi karena ada banyak zombie yang berdatangan. Singkat waktu dalam perjalanan mereka kembali terhenti akibat ada seorang gadis yang berdiri di tengah jalan. Saat mereka mencoba mengajak dia berbicara, rupanya gadis bernama Mary ini menjawab. Tapi ketika Mary menunjukkan luka di lengannya, sontak Stevenson menjadi muntah lantaran luka tersebut sudah membusuk. Sial, tatkala mereka berdebat siapa yang akan menghabisi Mary, secara mengejutkan dia berubah menjadi zombie dan langsung menyerang. Alhasil tanpa ragu Steven menghabisi Mary.
Naas akibat serangan ini Stevenson tergigit. Beberapa waktu berselang, merasa sudah terinfeksi, Stevenson berniat mengakhiri hidupnya, namun segera dicegah oleh Artie. Sayang, Stevenson hanya meminta Artie agar berjanji menemukan April dan memaksa Artie untuk menghabisi dia. Sehingga dengan berat hati Artie melakukannya. Dari situ Artie sampai ke rumah April, di mana dia langsung disambut oleh beberapa zombie. Kemudian pada suatu kamar, Artie menemukan April yang begitu senang melihat dia datang. Baru saja mereka melepas rindu, terdengar lagi suara para zombie sehingga mereka harus bersiap-siap. Dan ketika keluar kamar, zombie-zombie pun berhamburan mengejar mereka, bahkan sampai ke lapangan seperti yang kita lihat di awal film, di mana ternyata hal ini bukan sekedar hayalan Artie. Setelah berhasil lolos, Artie menceritakan bahwa Dr. Lyle pernah memberikan dia obat eksperimen bernama Jaibinol yang berfungsi untuk meningkatkan ambisi dan euforia. Namun memiliki efek samping, yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang mungkin mencegah flu. Sayangnya obat tersebut hanya tersisa satu, sehingga mengajak April untuk segera menemukan kamp pengungsian sebelum obatnya habis. Dalam perjalanan, Artie menyerahkan jaket yang dia ambil dari zombie Brady. Tapi April justru membakar jaket tersebut. Singkat waktu, mereka sampai ke sebuah kamp yang dikelilingi oleh pagar tinggi. Begitu masuk, Artie menyerahkan obat tersebut kepada April dan meminta April untuk menemukan Dr. Lyle, serta mengatakan pengaruh obat tersebut terhadap bekas gigitan zombie di tangannya. Di sini Artie juga bertemu dengan sang adik yang bernama Terry, juga ayah dan ibunya yang begitu senang dengan kehadiran Artie. Pada malam hari, Artie pun menceritakan mengenai khasiat obat tersebut, kendati dia tidak mengetahuinya dengan pasti. Hanya saja sejauh ini dia tidak terinfeksi oleh gigitan zombie yang dia alami. Namun selang beberapa saat, tiba-tiba pintu kamp mereka digedor. Parahnya, sang penjaga langsung membuka sehingga para zombie yang ada di luar langsung berhamburan masuk ke dalam memporak-porandakan mereka. Mendapati keluarganya habis dimukbang zombie, maka dengan sekuat tenaga Artie melindungi April meski akhirnya dia tergigit dan mulai mengalami perubahan. Melihat itu, sejenak teringat masa lalu mereka, terpaksa April harus menghabisi pria yang telah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dia ini. Selanjutnya, April memulai misi baru untuk menemukan Dr. Lyle. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.